Diri yang lao thảo 大家好，大家清楚。谢谢老师。谢谢，silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, baik, baik. Luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Akan dipimpin oleh Wilson. Silakan Wilson. Kita berdoa. Dia berdoa. Doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, yang berikan sementara yang penuh segala kehidupan. Puji syukur kami panjatkan kepada Kamu yang telah memberikan kami padanya dan senantiasa semangat untuk memulai belajar pada pagi hari ini. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukanlah ditukarkan kami agar dapat menerima pelajaran yang baik. Bantulah kami agar dapat terus tumbuh dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Tujulah kami agar dapat mengamalkan budaya baru, budaya mengasihi Allah, peradaban baru, peradaban yang memulai kehidupan, nilai baru mengakui harkat dan martabat hidupmu dan hidup orang lain adalah tidak terbaik. Moral baru, moral dunia satu keluarga. Sehingga kami dapat menjadikan yang berguna bagi keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Semoga kami dapat hari dan menjadikan pokok dan akhlak yang mulia. Jadikanlah kami selalu bertakwa dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan doa. Terima kasih Wilson. Terima kasih Tuhan. Bapak absen terlebih dahulu ya. Kelly, Kalista, George, Joanne, Wilson. Oke, masuk semua ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini Bapak mempunyai ice breaking, yaitu namanya tepuk pola. Kalau Bapak sebutkan tepuk satu, kalian nanti tepuknya satu kali. Oke, sesuai instruksi. Kalau tepuknya dua, berarti dua kali. Oke, kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Nah, di sini kalian sudah mengikuti instruksi Bapak. Menurut kalian, setelah tepuk dua tadi, apa yang akan Bapak sampaikan selanjutnya? Oke, yaitu tepuk satu. Karena yang pertama itu tadi tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, dan yaitu tepuk satu. Selanjutnya itu tepuk dua. Di sini kita akan belajar memasuki tentang berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola, yaitu KKA itu disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Pasti C ya. Kalau pasti C itu untuk SD, sekolah dasar. Nah, di sini terdapat sebuah motivasi. Siapa yang pernah memperhatikan pola dalam jadwal harian? Misalnya bangun, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Terus, mengapa pola itu penting? Menurut kalian, mengapa pola itu penting? Ya, George, apa George? Karena pola bermanfaat untuk membuat hidup lebih teratur dan mudah dipahami. Oke, karena dengan adanya pola itu dapat membuat kita hidup lebih teratur dan mudah untuk dipahami. Nah, di sini Bapak memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak mau minta Sandrine Vina bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita ini mampu mengidentifikasi pola dari rangkaian aksi atau peristiwa. Oke, peserta didik mampu mengidentifikasi pola dan serangkaian objek atau peristiwa. Tujuan yang kedua, Bapak mau minta Valen untuk bacakan. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat mengenai pola dalam pemecahan masalah. Oke, peserta didik mampu menjelaskan manfaat mengenali pola dalam pemecahan masalah. Untuk tujuan yang ketiga, Bapak mau minta Rizky, boleh dibacakan.
Serta didik dapat menerapkan pengenalan pola melalui permainan coding, secara mandiri maupun kelompok. Peserta didik dapat menerapkan pengenalan pola melalui permainan coding unplug secara mandiri maupun berkelompok. Nah, jadi kalian nanti mampu mengidentifikasi pola dari serangkaian objek atau peristiwa, lalu menjelaskan manfaatnya dalam mengenali pola. Terus kalian dapat menerapkan pengenalan pola melalui permainan ya. Oke. Di sini bahwa kalian akan mempelajari tentang pengenalan pola ya. Nah, nanti kalian akan belajari bagaimana kalian bisa menentukan pengenalan pola, terus apa yang harus kalian lakukan dalam pengenalan pola, seperti itu. Sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak? Oke, kalau tidak, di sini ada sebuah masalah atau pertanyaan. Bayangkan kalian ingin membuat sebuah robot asisten rumah tangga. Robot ini harus bisa mengingat jadwal kegiatan pagi kalian. Apa yang perlu robot pahami dulu supaya tidak salah? Menurut kalian apa yang harus robot pahami? Ya, Karen? Oke, robot itu harus mengetahui dulu pola kegiatan yang biasa kalian lakukan. Oke, paham? Nah, biasanya contoh ketika kalian pagi hari, mungkin mulai dari bangun, terus mandi, lalu sarapan. Nah, robot tersebut harus mengetahui pola tersebut agar tidak salah. Sebuah robot akan mengikuti polanya ketika dia sudah tahu pola yang biasanya kalian lakukan atau yang kalian kerjakan. Nah, ketika robot sudah mengetahui pola tersebut, nah mereka akan mengikuti pola-pola yang sudah ada. Paham? Nah, selanjutnya, bagaimana cara robot tahu urutan kegiatan kita? Ya, Philip. Dan cara mengingatnya menjadi pola yang berganti-ganti. Oke, dengan cara mengingatnya Menjadi pola. Oke, menjadi suatu pola ya. Nah, itu cara robot tahu urutan kegiatan kita. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau robot lupa pola jadwal? Menurut kalian apa yang akan terjadi kalau robot lupa pola jadwal? Kira-kira apa? Ya, apa? Oke, apa yang akan terjadi kalau robot lupa pola jadwal? Itu robot tidak akan bisa membantu. Oke, dia tidak akan bisa membantu kita ya sebagai robot asisten rumah tangga. Nah, di sini Bapak memiliki langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, Bapak mau minta baca Sanli. Carilah penyebab utama dan bertanya apa yang terjadi. Apa yang membuat hal tersebut beda. Oke, memahami masalah yaitu carilah penyebab utama masalah dengan bertanya apa yang terjadi, apa yang membuat hal tersebut menjadi sebuah masalah. Selanjutnya yang kedua di sini ada membagi masalah yaitu disebut dengan dekomposisi. Di sini Bapak meminta baca George, boleh dibacakan? Oke, bagilah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang menyusunnya agar lebih mudah ditangani satu per satu. Soalnya yang ketiga, mencari pola masalah, atau yang disebut dengan pengenalan pola. Bapak mau minta Melinda, boleh dibacakan. Mencari pola menemukan pola masalah dengan bertanya apakah masalah ini mirip dengan masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya. Oke, temukan pola masalah dengan bertanya apakah masalah ini mirip dengan masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya. Terus yang keempat, memilah informasi penting masalah atau abstraksi. Bapak meminta baca Joen. Oke, memilah informasi penting, masalah atau abstraksi. Pilih dan fokuslah pada informasi penting untuk menyelesaikan masalah dan abaikan hal yang tidak berkaitan.
Terus yang kelima, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau berpikir algoritmis. Bapak mau minta Kenzi. Boleh deh. Penyelesaian masalah berpikir algoritmis. Buatlah solusi langkah demi langkah, seperti menyusun konsep evaluasi keberhasilan solusi tersebut dan perbaiki kesalahan. Oke, buatlah solusi langkah demi langkah seperti menyusun resep, evaluasi keberhasilan solusi tersebut dan perbaiki jika masalah ada kesalahan. Jadi, dalam langkah-langkah pemecahan masalah ini terdapat ada berapa masalah? Ada 4 masalah atau membagi menjadi 4 masalah ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritmis. Untuk yang dekomposisi, bagilah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, ketika kalian mau membuat sebuah acara ulang tahun. Nah, di situ kalian harus membagi apa yang harus kalian lakukan agar kalian tidak pusing. Contohnya, oh aku harus mempersiapkan undangan terlebih dahulu nih. Nah, berarti yang pertama, kalian menuliskan membuat undangan. Terus yang kedua, mungkin kalian mau menentukan tepat. Tulis yang kedua, menentukan tepat. Jadi kalian tidak bingung. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Atau membagi bagian menjadi sebuah bagian yang kecil ya. Yang ketiga, mencari pola masalah, yaitu pengenalan pola. Temukan pola masalah dengan bertanya, apakah masalah ini mirip dengan masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya? Nah, nanti kita akan belajar mengenai pengenalan pola. Selanjutnya, mengenai informasi penting, masalah atau abstraksi. Pilih dan fokuslah pada informasi penting untuk menyelesaikan masalah dan abaikan hal yang tidak berkaitan. Contohnya ada apa juga ketika kalian merangkum sebuah materi. Kalian pilihlah materi-materi yang penting atau yang sekiranya menurut kalian, oh ini kayaknya akan keluar di ulangan. Nah, ketika yang tidak penting itu tidak usah diambil. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan abstraksi. Terus menyusun langkah penyelesaian masalah atau berpikir algoritmis. Buatlah solusi langkah demi langkah seperti menyusun resep. Contohnya ketika kalian ingin membuat mie. Nah, kan kalian itu pasti tahu kan urut-urutannya, terus langkah-langkahnya apa. Kalau ketika ingin membuat mie, kira-kira apa langkah-langkah yang pertama? Contohnya, yang pertama mungkin menyiapkan mie, terus membuka bungkusnya, terus memasak air. Nah, kan itu sebuah langkah-langkah ya. Atau enggak ketika kalian membuat sebuah jus. Yang pertama, menyiapkan buah terlebih dahulu. Benar enggak? Yang kedua, mencuci buah. Kan? Yang ketiga, mungkin memotong buah, lalu memasukkannya ke dalam blender. Terus di blender atau dihaluskan, baru dituangkan ke dalam gelas, baru bisa dikonsumsi. Nah, itu sebuah langkah-langkah atau berpikir algoritmis. Oke. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah video. Boleh kalian tonton terlebih dahulu ya. Wah, angka-angka ini tidak rahasia. Ayo kita pecahkan jawabnya bersama-sama. Lihat, bentuk-bentuk ini natural. Ini pola yang sederhana pola ini ada di mana-mana. Di bumi, di alam, di sekitar kita. Dengan dua ini, kita bisa buat pola yang sama seperti juga. Sekarang aku mengerti cara pola ini. Mudah sekali. Kita bisa menciptakan pola baru. Imajinasi kita tak seberapa, teman. Mencari pola itu terus dan bikin kita. Ayo terus sekarang. Oke, di sini ada pengenalan pola. Setiap hari Rabu, Ardi mengikuti latihan sepak bola di sekolah. Namun, setiap kali latihan, Ardi sering terlambat datang karena terburu-buru mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Setelah diamati, pola yang terjadi adalah Ardi selalu menunda mengerjakan tugas sekolah pada hari Selasa malam. Sehingga tugasnya tidak selalu selesai di Rabu pagi dan membuatnya terlambat datang latihan. Yang pertama,
apa pola yang dapat kamu temukan dalam cerita Ardi, dan yang kedua, bagaimana Ardi dapat mengatasi masalah ini berdasarkan pola yang terjadi. Menurut kalian, apa pola yang dapat kamu temukan dalam cerita Ardi? Yaitu Ardi selalu menunda mengerjakan tugas pada hari Selasa malam, sehingga tugasnya tidak selalu selesai di Rabu pagi dan membuatnya datang terlambat ke sekolah. Bagaimana Ardi dapat mengatasi masalah ini berdasarkan pola yang terjadi? Ya, George? Oke, mengerjakan tugas sekolah pada hari Selasa malam. Itu sebuah pola ya. Oke, di sini kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Oke, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Sebelum kita masuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak mengenai pola. Pola itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Biar kalian tuh lebih teratur, agar kalian bisa mengatur waktu kalian. Nah, itu pola penting. Oke. Di sini akan Bapak bagikan LKPD. Oke, ini 1, ini 1. Oke, ya. Oke, sekarang kalian silahkan bekerja sama untuk menentukan jawaban yang ada di LKPD. Di sini, tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengenali pola kompleks, memprediksi urutan lanjutan, dan menciptakan pola logis baru dari serangkaian simbol dengan cara kreatif dan sistematis. Di situ terdapat ada 4 bagian ya, bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Silakan kalian boleh bekerja sama dari sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Oke, silakan bekerja sama ya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu kira-kira apa. Atau ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apanya? Iya, polanya secara bergantian. Kalian bisa melihat terlebih dahulu, di situ ada gambar kan? Nah, kalian bisa mengetahui gambar-gambar tersebut. Selanjutnya kira-kira gambar apa? Seperti itu, oke? Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh, oke. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, setelah kalian melihat gambar kerja peserta didiknya, menurut kalian apa yang sama dari urutan yang ada di lembar kerja peserta didik menurut kalian? Itu pola. Menurut kalian bisa tidak pola itu digunakan dalam membantu robot? Menurut kalian? Oke, bisa ya. Semua pola bisa membantu robot dalam mengerjakan sesuatu.
Sudah selesai? Oke, semua kelompok sudah selesai. Sebelum kalian melakukan presentasi, kita ada ice breaking dulu. Oke, boleh berdiri semuanya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Bapak mau minta setiap kelompok melaksanakan atau melakukan presentasi ke depan. Kelompok berapa yang sudah siap kira-kira, atau ada yang mau maju pertama? Oke, kita mulai dari kelompok satu aja dulu ya. Oke, kelompok satu silakan maju. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Novel. Nama saya Rizky. Nama saya Mary. Pertama kita ada bagian A. Pecahkan pola aneh ini. Jadi ada bulan penuh, bulan sakit, sama bulan baru. Terima kasih semua. Oke, tepuk tangan dulu. Itu kelompok satu. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ketua saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan materi kelompok dengan judul pola misterius penjelasan waktu. Nama Pedro, nama saya Wilson, nama saya Andy. Kemudian saya buat polanya sendiri. Ciptakan pola campuran dari 3 jenis simbol, misalnya bintang, hati, petir, dan beri aturan bentuk contoh. Simbol yang digunakan: lingkaran merah, lingkaran biru, lingkaran hijau. Aturannya, setiap langkah bentuk satu pola berbeda dan berurutan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Selamat pagi semua. Saya dari kelompok 3 masuk. Berita kalian kita kelompok kami. Nama saya Joy, yaitu kelompok. Nama tadi, nama saya bagian C, buat pola sendiri. 1. Simbol yang digunakan: bintang, bulan, bintang, matahari. Bagian B, efektif visual. Pola tersulit yang pernah dibuat. Pola lebih dari 3 bentuk. Strategi agar aku tidak bingung saat menyelesaikan pola. Kami mengamati lalu mengingati. Kapan aku bisa menerapkan kemampuan mengenali pola ini di kehidupan nyata saat remaja? Inilah hasil bidang kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Di sini terdapat refleksi. Apa manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian, apa manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan George. Oke, dengan adanya pola, kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya. Selanjutnya, apa hubungannya dengan coding dan komputer? Ayo. Yang lain? Oke, Philip. Coding adalah membuatkan sesuatu, dan hubungan coding dan komputer adalah dalam komputer membuat sebuah program menjadi lebih mudah, lebih praktis, dan caranya yang lebih mudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Philip. Kesimpulannya, pola membantu kita mengenali, memprediksi, dan menyelesaikan masalah. Terus, kesimpulan kedua, dalam coding, pola adalah kunci untuk membuat perintah lebih sederhana.
Nah, jadi dengan adanya pola dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pola mulai dari bangun tidur, terus mandi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Nah, itu kan sebuah pola kan? Itu setiap hari pasti akan kalian lakukan. Di sini Bapak mau bertanya, bagian mana yang paling seru dalam pembelajaran pemecahan masalah dalam pola? Ya, Stanley? Oke, bagian kerjasama tim. Dengan kalian bekerja sama, kalian bisa menemukan sebuah pola ya. Nah, tadi setiap kelompok kalian sudah bisa menemukan satu pola masing-masing. Pola apa yang kalian temukan dalam pembelajaran kali ini? Ada bisa menjawab? Pola apa yang sudah kalian temukan di rumah atau di sekolah? Pola? Oke, pola kegiatan. Contohnya ada yang bisa menyebutkan tidak? Joen, apa pola kegiatannya? Contohnya apa? Bangun tidur, sarapan, mandi, pergi ke sekolah. Di sini Bapak meminta kalian untuk mencari dua pola yang harus kalian temukan di rumah. Paham? Ada yang bertanyakan? Jadi Bapak di sini mempunyai lembar kerja peserta didik. Di sini Bapak meminta kalian untuk menemukan dua pola yang ada di rumah dan menggambarkannya. Paham? Paham? Oke. Besok harus dikumpulkan ya. Ini nanti silakan dikerjakan di rumah. Besok harus dikumpulkan. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan tidak? Tidak? Tidak ada yang mau tanyakan? Oke, sebelum mengakhiri, silakan beres-beres terlebih dahulu ya. Sebelum kita berdoa. Oke, silakan beres-beres terlebih dahulu. Disimpan bukunya. Sudah? Kalau sudah, kita baca doa. Silakan, Wilson. Kita berdoa. Kita berdoa. Doa sudah belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa dan menciptakan semesta raya pun dalam kehidupan. Puji syukur kami panjatkan kepada Mu yang telah memberkati kami dengan kami dapat menyelesaikan pelajaran pada hari ini dengan waktu. Semoga apa yang dapat pelajaran hari ini akan membuat kami semakin ikhlas dan kukuh dalam melakukan dan kebijaksanaan. Pimpinlah kami yang benar mengamalkan segala urusan telah kami terima untuk membawakan berkah dan kebahagiaan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar juga di rumah tidak kekurangan apapun. Semoga Tuhan yang Maha Adil selalu menjadi kami iman yang kokoh dan akhlak yang mulia. Jadikan semua dan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Wilson. Saya terima kasih ya.